Kita harus cerdas lah, kita orang Malang, kita harus cerdas. Kalau kita menunjukkan kebodohan kita ya juga akan menempel pada citra kita sebagai orang Malang gitu. Halo, selamat pagi semuanya. Kembali ke vlog saya. Saat ini saya berada di rumah, persiapan akan kerja. Belum mandi sih, mau mandi dulu. Nanti rencananya mau ke Karangploso, sekaligus mencari satu berita lagi. Yang pasti hari ini harus dilakukan dengan semangat dan penuh perjuangan juga. Tadi juga sempat melihat di media sosial bagaimana kondisi konten yang ada di media sosial tentang pro dan kontra dari sebuah penilangan yang disampaikan di salah satu grup komunitas yang ada di media sosial. Dan rencananya ini tadi mau klarifikasi sih ke lembaga bersangkutan, tapi untuk hari ini belum bisa ditemui karena memang yang bersangkutan tidak ada di tempat. Tapi ya menurut saya sih masyarakat harus cerdas lah, harus cerdas, tidak asal posting, tidak asal berkata, tidak asal menulis dan lain sebagainya yang akan berpotensi membuat ketidakkondusifan di kawasan Kota Malang. Karena bagaimanapun Malang Raya, Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu itu adalah tempat kita bersama, tempat duduk bersama dan lain sebagainya. Kalau situasi kondusif dan damai ya kita sendiri juga akan merasakan kedamaian dari situasi kondusif tersebut. Ya yang pasti kita harus lebih cerdas lah. Kita jangan sampai kecerdasan kita sebagai manusia itu keduluan sama kecanggihan teknologi itu kan. Jadi kalau teknologi semakin canggih ya cara berpikir kita juga harus semakin canggih juga. Jangan sampai hanya karena oknum-oknum tertentu, maksudnya hanya karena provokator-provokator tertentu kita juga akan terpancing dengan hal itu. Karena bagaimanapun kita juga harus bisa berpikir gitu loh, apakah ini benar apa enggak ya, ini perlu dicek apa enggak ya. Kita harus cerdas lah, kita orang Malang, kita harus cerdas. Kalau kita menunjukkan kebodohan kita ya juga akan menempel pada citra kita sebagai orang Malang gitu. Orang Malang cara berpikirnya kok gini ya, kok dangkal banget ya. Kita sama-sama membangun daerah kita lah dengan penuh kesadaran, dengan penuh keeleganan dan lain sebagainya. Itulah salah satu kemampuan kita. Saya mencoba untuk mengunggulkan saya sebagai orang Malang, maksudnya bahwa kita itu bisa kok belajar. Kita bisa belajar tanpa harus menyakiti orang dan lain sebagainya. Bisa kita melakukan hal itu. Banyak orang-orang yang bukan pengguna medsos itu luar biasa perjuangannya dalam mengembangkan Kota Malang sendiri ataupun Malang Raya gitu. Dan bagi Anda yang memang sudah mahir dalam menggunakan media sosial, kenapa semangat itu tidak Anda sertakan untuk membangun Malang Raya bersama-sama agar bisa menginspirasi atau mempengaruhi secara positif pengguna-pengguna media sosial lainnya, sehingga kita turut andil dalam berjuang membangun daerah kita. Sarapan pagi saya. Ini ada 2 kopi, ini kopi yang kemarin, ini yang tadi pagi, udah selesai semua. Kenapa saya ngopi pagi? Karena ngopi pagi bisa membuat pencahar, jadi obat pencahar gitu. Jadi kalau pagi-pagi belum buang air besar ke belakang juga gak enak kalau makan sesuatu atau sarapan gitu. Emang gak biasa sarapan sih saya, tapi kalau minimal lah ya, sudah bisa buang air besar ke belakang. Biasanya kalau pagi-pagi tuh jam 6 jam 7-an tuh mulai minum kopi. Tapi biasanya kopi kan ada 2 tuh, kopi yang dingin. Nah, kopi yang dingin itu kalau di saya itu kopi yang sudah menginap, maksudnya semalam gitu ya, kopi semalam terus diminum paginya kan kopi dingin. Itu lebih bisa membuat mulus perut dan bisa lebih menjadi obat pencahar daripada yang kopi hangat. Jadi biasanya kalau saya belum sempat ke belakang atau buang air besar, jadi untuk sarapan juga nggak enak perut ini. Memang nggak biasa sarapan ya.
Biasanya sarapan jam 11 jam 12 baru makan, baru dilanjutkan dengan makan-makan selanjutnya. Makanya itu saya tetap perlu kopi sebagai obat pencahar biar bisa bersihin perut juga. Terus setelah mau air besar baru makan, itu yang paling enak. Nih Bu, Suparti lagi baca undangan. Macan apa Bu? Suparti pakai teman Suparti Macan apa sih? anu pajak. Oh pajak. Pajak tanah. Engko iki jalan karo Buparti tonggone awake. Iki jalan di Katutan iki. Katutan. Jenenge padha. Padha ngenengan. Ini surat pajak. Bukan surat pajak. Undangan pembayaran PBB tahun 2017 dari desa saya. Kantor Desa Genengan. Untuk datang pada hari Minggu. Dapat 4 surat. Kenapa? Iki ya? Kapan? Wonten apa? Enggak wis. Bu PKK. Aku hati nang Karangploso. Nah, ini. Jadi sekarang itu lo biasanya bayar iku wonge teko apaan, Bu? Aku bayar nang anu, Pak. Tahun wingi nggih ngoten? Oh, berarti diterno Pak RT dhewe ngoten. Jadi biasanya memang dapat undangan seperti ini, disuruh bayar sendiri dengan jumlah yang dibayarkan itu berbeda-beda tergantung sama luas tanahnya. Mau berangkat malah hujan. Barusan hujan. Padahal udah pakai sepatu. Apa deh? Pakai jas hujan. Kan sudah ada jas hujan. Coba ya. Nama sandal. Tapi terang. Jadi Bu, tak cepat ini wis. Sudah. Oh, sing modal. Tak, kayak gini ya. 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 Gak jadi hujan, gak jadi pakai jas hujan. Terbaik. Kalau tadi hujan loh, padahal tadi hujan. Kenapa? Iya. Hah? Sing dijahit sing lengan isor Bu. Lengan isor bagian gini. Pun kesana teman-teman Bu. Kita persiapan berangkat aja lah, langsung ke lokasi. Hah? Tapi tangannya wis mlebu iso. Lupa. Sudah mana? Nah, ya kan hujan kan. Padahal mau berangkat hujan. Mau berangkat malah hujan. Tapi tetap berangkat aja lah. Masih ada janjian ke Pajen. Terusan saya nyampe perbatasan antara Pakistan dan Pajen, di sini malah nggak hujan, malah terang benderang, kering malah jalannya. Ya udah, kemudian saya lepas dan kembali ke perjalanan. Yuk.
Kayak lampu sih. Apa nih? Iki dekek nang gunung. Iki dekek gunung iki dekek gunung. Lup. Ah gitu. Oh, ini tadi barusan nyampe rumah dengan kondisi hujan deras dipakai kaki. Tapi udah sampai rumah. Kita sekarang masuk ke dalam rumah. Naruh tas. Gelap gulita. Saya lampunya. Ini kamar saya. Jelek ya kameranya ya. Karena nggak ada cahaya sih, gelap sih. Ini tadi tutup mungkin biar nggak kena air. Sekarang kan bentar lagi saya mau mandi, ganti baju, terus ngevlog lagi. Halo, selamat sore, ketemu lagi dengan saya Julian. Sore hari ini di kawasan Pakai Saji sangat lebat hujannya. Sejak pukul 1 jam yang lalu ya, 1 jam terakhir memang hujan lebat. Tadi sempat juga ketika saya berangkat sekitar jam pukul 10 jam 11-an juga hujan, tapi tidak merata dan cuma sebentar. Dan ternyata sore ini tadi hujan lagi kawasan ini. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting sudah sampai rumah, sudah selesai pekerjaannya, ya udah beres. Saya ini kan memulai membuat vlog ini kan karena mendapat inspirasi dari beberapa para vlogger yang ada di YouTube. Enak ya vloggingnya. Ternyata mereka bisa menceritakan berbagai tema, termasuk adalah tema kehidupan mereka sendiri yang begitu simple gitu loh, begitu sederhana bisa mereka ceritakan. Dan dari situ saya pikir, oh itu sekaligus sebagai dokumentasi bahwa bagaimana sih kondisi saya 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, terus apakah ada perubahan dalam diri saya dalam kurun waktu itu. Jadi kan menurut saya vlog ini perlu, dan sekaligus mencoba untuk mengasah skill cara berbicara kita kepada di depan kamera. Tentu beberapa orang yang menginspirasi saya untuk membuat vlog adalah, salah satunya adalah Step Choi. Step Choi adalah salah seorang berkewarganegaraan, nggak tahu berkewarganegaraan Jepang atau enggak ya. Yang pasti dia itu orang Jepang. Yang mana saya mendapatkan channelnya Step Choi itu ketika saya mencoba untuk mencari testimoni yang diberikan oleh warga asing terhadap masakan Indonesia. Ketika saya searching di YouTube, ternyata menemukan channel Step Choi, dan ternyata dia sangat manis sekali. Nah dari situ rasa optimis saya, karena ternyata dia bisa membawakan vlognya dengan sangat sederhana dan enak dilihat, dan membuat para viewer yang menikmatinya, saya sebagai salah satu viewer dari Step Choi itu sendiri ya, kok enak ya. Saya akan mencoba terus belajar mulai dari sekarang bagaimana sih caranya, tekniknya membuat sebuah vlog dan akhirnya diunggah ke YouTube, dan sekaligus menjadi hiburan bagi para pengguna YouTube juga gitu. Jadi kan enak, walaupun ada omongan dari kanan kiri bahwa ngapain sih bikin vlog dan lain sebagainya, mau pamer, mau eksis, mau sombong dan lain sebagainya. Saya nggak terlalu mengurus tentang hal itu. Yang penting saya berkarya, tidak menyakiti orang. Terus saya mencoba menggali terus potensi yang diberikan Tuhan pada saya, dan mencoba untuk mengoptimalkan kemampuan yang ada dalam diri saya, kekreatifan untuk berkreasi, sehingga bisa menciptakan sebuah karya-karya yang menarik yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk orang lain tentunya. Kopiku datang. Matur nuwun. Kalau di tempat saya kopi ini wajib, panas banget. Kopi wajib. Karena apa? Itu sebagai doping saya untuk terus bekerja, berkarya dan berkreasi. Setiap orang kan bawaannya beda, dia fisik, ada yang suka kopi, ada yang suka kopi murni, ada yang suka kopi susu, ada yang suka teh. Ini tergantung selera lah. Jadi kalau saya sendiri suka kopi gitu, kopi yang pahit, kental pahit yang saya suka. Ya udah, sekian dulu vlog saya sementara ini. Saya akan mencoba untuk terus memperbaiki teknik-teknik vlogging saya agar bisa
bisa memberikan sesuatu kepada teman-teman, kepada para viewer yang melihat video ini. Makasih Step Coy yang telah menginspirasi saya untuk berhasrat membuat sebuah vlog. Bye.